Saya akan berikan judul khotbah pada hari ini, hadapi raksasamu. Sama-sama katakan, hadapi raksasamu. Saudara guys Tuhan, ada seorang mahasiswa, dia sakit dan dia bertemu dengan dokter. Dia datang kepada dokter dan dia berkata, dokter, saya merasakan sakit dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lalu dokter bilang, oke, kita diagnosa dulu dirimu, apa jenis penyakitmu. Lalu dokter bertanya, kamu pakai sampo apa? Dia berkata, saya pakai sampo Hadi Siswantoro. Dia berkata, kamu pakai pasta gigi apa? Dia berkata, saya pakai pasta gigi Hadi Siswantoro. Kamu sabun merek apa? Dia berkata, saya pakai sabun Hadi Siswantoro. Dokter bertanya, Hadi Siswantoro ini merek nasional, lokal atau merek internasional? Kenapa baru sedengar merek Hadi Siswantoro? Lalu mahasiswa itu berkata, Pak dokter, Hadi Siswantoro bukanlah semua merek. Hadi Siswantoro adalah teman saya satu kamar di asrama. Jadi yang saya pakai adalah sampunya Hadi Siswantoro, odolnya Hadi Siswantoro, dan sabunnya Hadi Siswantoro. Lalu dokter berkata, oke, diagnosa penyakitmu adalah kamu tidak sakit karena apa-apa. Kamu sakit karena pusing mikirin bagaimana caranya supaya Hadi Siswantoro tidak tahu bahwa kamu yang menghabiskan odol, sampo, dan sikat giginya. Ya, saudara guys Tuhan. Seringkali saudara guys Tuhan, masalah kita sesungguhnya tidak sebesar yang kita pikirkan. Raksasa di depan kita tidak sebesar yang kita pikirkan. Ada kalanya paradigma kita, cara pandang kita lah yang membuat raksasa di depan kita seakan-akan jauh melampaui kekuatan kita. Dan kita sering mendengar kisah Daud dan Goliat. Saya akan mengangkat kembali kisah Daud dan Goliat ini, dan saya berharap meskipun khotbah ini sering Bapak Ibu dengar, ya, Daud dan Goliat, tapi saya berharap pada hari ini saya bisa memberikan sebuah perspektif yang baru atau sudut pandang yang baru kepada Bapak Ibu dalam kisah Daud melawan Goliat. Ya, Daud melawan Goliat. Dalam 1 Samuel pasal 17, ya, ada satu kisah di mana Filistin dan Israel saling berhadapan. Filistin adalah sebuah masyarakat yang baru terbentuk. Mereka berasal dari Pulau Kreta. Dari Pulau Kreta itu mereka naik ke dataran Palestina dan membentuk suatu koloni yang kita sebut sekarang sebagai Palestina. Dan mereka ada di sana. Mereka ada di tepi pantai. Tetapi kota-kota besar itu ada di dataran tinggi. Ya, di dataran tinggi ada Yerusalem, ada Hebron, ada berbagai kota-kota di atas dataran tinggi itu. Itulah sebabnya Filistin mau naik ke atas dataran tinggi dan mereka mau merebut kota-kota besar itu. Dan salah satu penghubung antara dataran rendah dengan dataran tinggi itu ada lembah yang disebut lembah Tarbatin. Dan di lembah Tarbatin itulah kemudian ketika orang-orang Filistin sudah mau menghampiri dataran tinggi, Saul mendengarnya. Lalu Saul berkata, kirim tentara, hadang mereka di lembah Tarbatin. Itulah sebabnya pada 1 Samuel pasal 17, Filistin tentaranya berada di pegunungan bagian selatan. Sementara Israel dengan tentaranya ada di pegunungan bagian utara. Di tengah-tengahnya lembah Tarbatin. Di antara mereka tidak ada yang berani turun. Karena siapa yang duluan turun ke bawah, ke dalam lembah, pasti kalah. Karena lembah. Maka mereka saling menunggu. Filistin di pegunungan sebelah, Israel di pegunungan sebelah, di tengah-tengahnya ada lembah. Lalu karena mereka mengalami jalan buntu, lalu Filistin memutuskan, kita akan menantang Israel untuk berduel. Dalam peperangan kuno ada sebuah yang disebut sebagai duel maut. Jadi mereka akan mengutus masing-masing satu tentara. Siapa yang menang itu otomatis memenangkan peperangan tanpa menumpahkan darah banyak orang. Jadi satu orang diutus 1 lawan 1. Siapa yang kalah harus mengakui kekalahan perang. Jadi yang lain tidak perlu mati. Ya, orang yang diutus ini seakan-akan menjadi tumbal pengganti. Nah, saudara guys Tuhan, ketika Daud diutus oleh ayahnya Isai untuk membawa makanan kepada saudaranya, abang-abangnya yang sedang perang, dia mendengar Goliat ini selama 40 hari memaki-maki orang Israel.
Bahkan dia memaki-maki Allah Yahweh. Dia berkata, di mana Allahmu? Kalau engkau sungguh-sungguh punya Allah, turun ke sini, 1 lawan 1. Dan orang Israel tidak ada yang berani. Daud geram hatinya. Lalu dia datang menghampiri Raja Saul. Dia berkata, saya mau menghadapi dia. Dia sudah mempermalukan nama Allah kita. Saya akan menghadapi dia. Saya akan membunuh dia. Saul berkata, bagaimana mungkin kamu bisa membunuhnya? Daud berkata, Tuanku Raja, aku sering menghadapi singa dan beruang. Setiap kali ada singa dan beruang menerkam dombaku, aku akan mengejarnya, dan aku akan memegang jakutnya, dan aku akan mematahkan lehernya, dan aku akan melepaskan domba itu dari mulutnya. Singa dan beruang. Oleh karena argumentasi Daud, Raja Saul, oke, silakan hadapi dia. Lalu kita tahu kisahnya Bapak Ibu. Daud akhirnya memenangkan peperangan itu. Pertanyaannya saudara guys Tuhan, dari mana sumber keberanian Daud? Dari mana sumber kekuatan dan kemenangan Daud? Saudara guys Tuhan, kita sering berpikir Daud bukanlah tandingan bagi Goliat. Ya, dia nekat. Daud nekat. No, Daud bukan nekat. Iman itu tidak pernah tentang nekat. Daud punya iman. Daud bukan nekat. Daud berani menghadapi Goliat karena sebelum peristiwa melawan Goliat, ada banyak peristiwa sebelumnya yang sudah dialami oleh Daud dalam perjalanan imannya. Jadi Daud bukan tiba-tiba berani nekat menghadapi Goliat. Dia sudah mengalami kemenangan-kemenangan sebelumnya. Yang pertama, saudara guys Tuhan, alasan kenapa Daud berani melawan Goliat. Yang pertama, karena Daud sudah diurapi oleh Samuel. Kita sering melupakan bahwa sebelum menghadapi Goliat, Daud sudah diurapi. Siapa yang mengurapinya? Nabi Samuel. Ketika Nabi Samuel datang ke rumah Isai, lalu dia berkata, di mana semua anak-anakmu? Oh, yang gagah perkasa ditunjukkan oleh Isai. Samuel berkata, apakah ini Tuhan? Tuhan berkata, bukan yang gagah perkasa itu. Karena manusia yang melihat dan dilihat oleh mata, tapi Tuhan melihat hati. Dan pada akhirnya saudara guys Tuhan, yang terpilih adalah Daud. Karena Tuhan melihat hati Daud. Dan Daud akhirnya diurapi oleh Samuel untuk dipersiapkan menjadi raja. Dan Saul tidak tahu ini. Saul tidak tahu bahwa Daud sudah diurapi. Hanya Samuel dan Tuhan yang tahu bahwa Daud sudah diurapi. Saudara guys Tuhan, artinya apa? Ada covenant, ada perjanjian Allah dengan Daud. Dan karena ada Allah perjanjian antara Allah dengan Daud, itulah sebabnya Daud berani. Saya mau katakan kepada saudara, kepada orang Israel juga ada covenant, ada perjanjian. Tetapi begini saudara, covenant itu seperti payung. Anda bisa memegang payung, tapi selama Anda tidak membuka payungnya, Anda, saudara, tidak berada di bawah payung itu. Payung perjanjian itu, covenant itu, sama seperti payung. Saudara bisa memegang covenant janji itu. Tapi kalau saudara tidak berada di bawah perjanjian itu, saudara tidak bertindak sebagai orang yang ada di bawah perjanjian itu, saudara tidak akan merasakan efek atau dampak dari perjanjian itu. Perhatikan baik ini saudara. Orang Israel semuanya ada di bawah, ada dalam covenant. Israel itu kan ada dalam covenant dengan Allah. Tapi tidak ada satupun di antara mereka yang ada di bawah covenant itu, perjanjian itu. Hanya Daudlah yang ada di dalam covenant itu. Dari mana kita tahu? Ketika dia berani bertindak melawan raksasa di depannya. Itu membuktikan bahwa Daud mengerti bahwa dia ada di bawah covenant Allah. Dia ada di bawah perjanjian Allah. Saudara yang kasih Tuhan. Dan kalau kita tahu saudara kasih Tuhan, kalau kita lihat dalam ilmu hermeneutik, ada satu namanya yang disebut dengan observasi literal. Dan setiap kali kita menafsir satu ayat Alkitab, kalau kita menemukan satu kalimat yang diulang, berarti kalimat itu penting untuk diperhatikan. Nah saudara kasih Tuhan, kalau saudara membuka 1 Samuel pasal 17, ada satu repetisi, ada satu pengulangan yang terjadi di sana, yaitu di ayat 26 dan ayat 36.
Apa pengulangan yang terjadi di sana? Di ayat 26, Daud berkata, siapa orang Filistin yang tidak bersunat itu? Lalu di ayat 36 di hadapan Raja Saul, Daud juga berkata, siapa orang Filistin yang tidak bersunat itu? Saudara guys, Tuhan, sunat itu adalah covenant Allah dengan Abraham. Waktu itu Allah berkata, setiap anak-anakmu, anak cucumu harus disunat. Itulah bukti perjanjianku denganmu. Maka saudara guys Tuhan, Daud sangat memahami covenant antara dia dengan Allah. Orang Israel juga ada di bawah covenant, tapi mereka tidak bertindak sebagai orang yang memiliki perjanjian. Saudara guys Tuhan, maka saudara, saya berkata hari ini, kita juga sama dengan orang Israel. Kadang-kadang kita sebagai orang percaya, kita sudah ada di bawah perjanjian baru. Apa itu? Setiap yang percaya kepada nama Yesus diselamatkan. That's right. Kita berada di bawah covenant itu. Tapi seringkali kita tidak bertindak seperti perjanjian yang kita miliki. Kita harus bertindak. Kita harus melawan raksasa di depan kita. Dari mana kita tahu bahwa kita sudah ada di bawah covenant? Ketika masalah datang, kita tidak takut, tapi kita menghadapinya dengan iman. Itu membuktikan bahwa saya ada di dalam covenant. Saudara guys Tuhan, maka jangan abaikan perjanjian Tuhan yang sudah terjadi kepadamu. Jangan abaikan covenant yang sudah terjadi di dalam hidupmu. Masuklah dalam covenant itu dan bertindaklah seperti orang yang memiliki perjanjian. Artinya sudah diurapi oleh Tuhan. Sama-sama katakan diurapi. Saudara sudah diurapi oleh Tuhan, maka bertindaklah sebagai seorang yang sudah diurapi. Saudara kalau menghadapi penyakit, hadapilah penyakit itu sebagai seorang yang diurapi. Kalau saudara menghadapi masalah finansial, hadapilah itu sebagai seorang yang diurapi. Kalau saudara menghadapi masalah suami istri, hadapilah itu sebagai orang yang diurapi. Kalau saudara menghadapi pandemi, hadapilah itu sebagai seorang yang diurapi. Amin. Amin. Jangan menghadapi itu seperti seorang Israel, orang-orang Israel yang hanya menonton Goliat memaki-maki nama Allah, memaki-maki nama Tuhan mereka, tapi mereka tidak bertindak sebagai orang yang sudah diurapi. Hanya Daud lah yang berani bertindak karena dia tahu dia ada di bawah perjanjian dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah disunat. Kita semua yang ada di ruangan ini, saya percaya bahwa saudara sudah beriman kepada Yesus. Saudara sudah dibaptis. Itu artinya saudara ada di dalam perjanjian. Dalam perjanjian baru. Maka bertindaklah sebagai seorang yang diurapi. Yang kedua yang membuat Daud berani adalah Daud sudah terlatih melawan binatang buas. Dia biasa terlatih melawan binatang buas, singa, dan beruang. Tahukah saudara berapa jumlah dombanya Daud? Kenapa dia sampai rela melawan singa dan beruang? Saudara nanti kalau baca konteks 1 Samuel pasal 17, pada waktu dia datang ke medan perang, abang-abangnya berkata kepadanya, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu nggak jaga domba? Dombamu yang 2-3 ekor itu. Kenapa kamu tinggalkan dombamu? Berapa jumlah domba Daud, saudara? 2-3 ekor. Tapi domba yang 2-3 ekor itu, dia rela melawan singa dan beruang. Kalau dombanya ada 100 ekor, masuk akal dia melawan singa dan beruang. Ini hanya 3 ekor. 3 ekor domba. Tetapi dia berani melawan singa dan beruang. Apa yang terjadi, saudara? Daud setia di dalam perkara kecil yang dipercayakan kepadanya. Ketika dia dipercayakan 2 ekor domba, dia menganggap 1 ekor domba itu berharga. Itulah sebabnya untuk menyelamatkan 1 ekor domba di antara 100 domba yang lain, 99 domba yang tidak hilang, 1 domba hilang, Yesus berkata, saya akan mencari domba yang 1 itu. Demikian dengan saudara. Meskipun kita merasa sendiri, kita merasa tidak ada yang memperhatikan kita, kita merasa tidak ada yang mampu menolong kita, tapi perhatikan ini saudara guys Tuhan, 1 domba yang hilang
di antara 99 domba yang tidak hilang, Yesus berani memberikan nyawanya untuk menolong satu domba itu. Itulah sebabnya dia mati di atas kayu salib. Itu yang dilakukan Daud pada waktu melawan singa dan beruang. Risikonya mati. Saya yakin saudara kasih Tuhan, termasuk saya pada saat ini, kami di Nias sering memelihara babi. Saya yakin di antara kami orang Nias di sini tidak ada yang berani melawan singa dan beruang untuk menyelamatkan satu ekor babi. Saya yakin kita akan lari terbirit-birit. Ada yang mau melawan singa dan beruang untuk menyelamatkan satu ekor babi? Kita akan berpikir, udahlah makan aja. Benar ya saudara ya? Makan aja. Ya. Biarkan dia menjadi menjadi makananmu hari ini. Tapi Daud tidak. Daud seperti Yesus. Itulah sebabnya Yesus disebut sebagai the Son of David. Anak Daud. Malam kudus sunyi-sunyi, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Kenapa? Karena Daud seperti Yesus. Mereka rela memberikan nyawa mereka untuk menyelamatkan peliharaan mereka. Yesus adalah gembala yang baik. Dalam 1 Yohanes pasal 10, Yesus berkata, aku adalah gembala yang baik. Daud dalam Mazmur pasal 23, dia berkata, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Kenapa dia berani berkata Tuhan adalah gembalaku yang baik? Karena dia sendiri sudah bertindak sebagai gembala yang baik kepada domba-dombanya. Dia sudah mengalami. Dia berkata, kalau aku berani memberikan nyawaku demi domba-dombaku, apalagi Tuhanku terhadap aku. Wow. Jadi Daud itu bukan nekat. Dia bukan nekat. Dan juga saudara kasih Tuhan, kalau saudara baca dan di dalam 1 Samuel pasal 16, para pelayan Saul melihat Daud sebagai tentara yang gagah perkasa. Nanti baca 1 Samuel pasal 16. Para pelayan Saul, waktu Saul kerasukan roh jahat, lalu dia suruh mencari para pemain kecapi. Lalu para pelayannya bilang, ada satu orang bernama Daud, dia tentara yang gagah perkasa. How? Bagaimana caranya para pelayan Saul mengetahui bahwa Daud adalah tentara yang gagah perkasa? Perhatikan saudara kasih Tuhan. Karena dalam peperangan kuno, ada 3 jenis tentara atau prajurit. Yang pertama itu adalah kavaleri. Kavaleri adalah tentara yang naik kereta. Yang kedua adalah infanteri. Infanteri itu adalah yang yang memegang senjata dan mempunyai perisai. Yang ketiga adalah artileri. Prajurit artileri adalah para pemanah dan pengumban. Jadi saudara dikasih Tuhan, Daud itu terlatih mengumban. Dan pengumban itu tidak sama dengan ketapel. Jadi senjata yang dipakai Daud waktu melawan Goliat bukan ketapel. Sering kita berpikir ya kayak ketapel mainan anak-anak. No, bukan ketapel saudara. Yang digunakan oleh Daud pada waktu melawan Goliat adalah senjata mematikan. Namanya pengumban. Jadi 2 tali ditaruh di dalamnya satu bebatuan, lalu diputar seperti ini 6-7 kali per detik. Diputar seperti ini, perhatikan Bapak Ibu. Lalu nanti kalau dia sudah merasa putarannya sudah cukup, dia akan melepaskan salah satu ujung dari tali itu, lalu dia lepaskan. Dan tahu ke saudara, kecepatan dari batu yang terlempar dari pengumban itu 35 meter per detik. Itulah sebabnya pengumban itu bisa mencapai 150 meter ke depan. Dan para artileri dalam peperangan kuno itu biasa memenangkan perang melalui tentara artilerinya. Dan saudara yang kasih Tuhan, penetrasi dari batu yang dilemparkan oleh Daud itu ketika dihitung oleh para ahli setara dengan pistol kaliber 45.
Ada Pak Agus di sini yang seorang polisi, dia pasti tahu bagaimana mematikannya pistol kaliber 45. Dan perhatikan saudara, pistol kaliber 45 itu tepat kena di dahi Goliat. Saudara guys Tuhan, Daud sudah terlatih. Dia sudah biasa menang di dalam perang melawan singa dan beruang. Maka dia yakin dia bisa menang melawan Goliat. Yang ketiga saudara, yang terakhir, Daud sudah pernah menang melawan roh jahat. Kalau saudara baca nanti 1 Samuel pasal 16, ketika Saul itu dia mengalami kerasukan roh jahat, siapa yang melepaskan dia dari roh jahat itu? Daud. Bagaimana cara Daud melepaskan roh jahat itu? Dengan main kecapi. Tidak masuk akal Bapak Ibu ya. Kalau kita mungkin melawan roh jahat, kita tongking ya. Dalam nama Yesus keluar ya. Tapi Daud hanya melawannya dengan main kecapi. Kalau Pak Gembala tadi bilang dengan pujian penyembahan. Memang tidak masuk akal. Bagaimana roh jahat bisa lepas dari seseorang hanya dengan pujian penyembahan. Tapi itulah yang terjadi saudara. Daud main kecapi. Dan ketika dia memainkan kecapi itu, roh jahat itu keluar dari Saul. Daud sudah pernah melawan roh jahat dan dia menang. Dia berkata, apalagi Goliat. Roh jahat aja aku bisa kalahkan, apalagi Goliat. Jadi keberanian Daud bukan nekat, tapi iman yang sudah dialami. Iman yang sudah meresap dalam dirinya, dalam pengalaman-pengalaman sebelumnya. Dia sudah diurapi oleh Samuel, dia sudah terbiasa terlatih melawan singa dan beruang, dan dia sudah, apa saudara? Dia sudah pernah menang melawan roh jahat. Saya tidak kasihan kepada Daud saudara. Saya justru kasihan kepada Goliat. Dia melawan seseorang yang sudah terlatih. Seseorang yang hebat. Bukan hanya terlatih dalam berperang, tapi juga diurapi oleh Tuhan. Sekarang kalau saudara melihat situasinya, saudara akan merasa kasihan kepada Goliat. Kasihan Goliat. Dia melawan seseorang yang hebat. Tapi pada awal kita membaca kisah Daud, sepertinya Daudlah yang harus dikasihani. Dan tokoh yang kedua yang lebih kita kasihani saudara, sebenarnya adalah Goliat. Kenapa? Karena tinggi Goliat itu 270 meter lebih. Dan dalam penelitian, setiap orang yang tingginya mencapai tinggi seperti itu pasti mengalami suatu jenis penyakit namanya akromegali. Akromegali itu adalah sebuah jenis penyakit di mana ada tumor jinak di dalam kelenjar pituitari otak. Jadi dalam kelenjar pituitari otak itu ada tumor jinak, dan tumor jinak itulah yang membuat hormon pertumbuhan menjadi lebih cepat dari biasanya. Makanya mereka bisa sangat tinggi sekali. Tetapi tumor jinak itu menyebabkan orang yang menderitanya mengalami masalah pada penglihatan. Dia mengalami masalah pada penglihatan dan kelambatan untuk bergerak. Jadi sebenarnya Goliat itu lambat. Makanya kalau saudara Bapak Ibu baca dalam kisah 1 Samuel pasal 17, ada satu orang yang membawa senjatanya. Dia lambat. Belum lagi semua baju jirahnya. Dan waktu Daud menghampiri dia, dia berkata dalam bahasa asli, dalam bahasa Indonesia dikatakan, anjing ke aku, kamu membawa tongkat kepadaku. Salah Bapak Ibu. Sebenarnya dalam bahasa asli, tongkat di situ jamak. Jadi dia berkata kepada Daud, anjing ke aku, kamu membawa tongkat-tongkat kepadaku. Tongkat-tongkat. Daud hanya membawa satu tongkat. Kenapa Goliat bilang tongkat-tongkat? Dalam bahasa aslinya jamak Bapak Ibu. Karena setiap orang yang menderita akromegali mempunyai masalah penglihatan. Dia tidak bisa melihat, jadi dia punya rabun jauh. Itulah sebabnya pada waktu dia melihat Daud, dia kira tongkatnya Daud itu ada dua. Itulah sebabnya, kenapa kamu membuat tongkat-tongkat kepadaku? Saudara guys Tuhan, Goliat tidak sehebat yang dipikirkan oleh orang Israel. Badannya memang besar. Dia pakai baju jirah,
baju tentara paling lengkap pada masa itu. Tapi dia tidak sehebat yang dikira oleh orang Israel. Dia lemah. Dia punya masalah akromegali. Dia punya masalah rabun jauh. Dia punya masalah lambat untuk bergerak. Saudara guys Tuhan, tahukah saudara, sebenarnya cara kerja iblis menghadapi orang Kristen kurang lebih sama. Kita berpikir masalah yang kita hadapi itu sangat besar. Kita berpikir masalah yang kita hadapi itu terlalu menjauh, melampaui kekuatan kita. Tapi sebenarnya itulah cara iblis untuk mengintimidasi kita. Dia membuat seakan-akan masalah kita raksasa yang terlalu besar untuk dikalahkan. Tapi saya mau berkata kepada saudara pada hari ini, raksasa di depan saudara tidak sekuat yang Anda kira. Dia mempunyai kelemahan. Dan itulah sebabnya Yesus menang atas dia di atas salib. Dalam firman Tuhan dikatakan dia seperti singa yang mengaum-ngaum, tapi singa ompong. Dia tidak mempunyai gigi lagi. Saudara guys Tuhan, dia sudah tahu masa depannya, dia akan diikat di dalam perapian yang menyala-nyala. Saudara guys Tuhan, pada waktu kita menghadapi masalah, memang kadang-kadang seakan masalah itu sangat besar sekali. Pada waktu saya baru kembali dari Nias, lalu tiba-tiba ada satu jemaat DM saya di Instagram. Saya tidak tahu, selama sebulan belakangan ini follower saya di Instagram bertambah 6.000 orang. Bertambah 6.000. Dan tiap hari ada yang DM saya minta didoakan. Dan ada satu anak muda, dia DM saya dan dia berkata, "Pak, saya minta didoakan. Tolong temui saya. Saya tidak berani keluar rumah. Saya minta didoakan." Lalu saya berkata, gimana ya saya pergi ke Jakarta? Saya sendiri juga agak-agak takut keluar rumah. Karena saya sendiri juga punya penyakit lambung. Dan ternyata penyakitnya juga sama. Dia punya penyakit GERD, lambung juga. Saya lagi khotbah ini sebenarnya saya menderita kesakitan Bapak Ibu. Sakit. Lambung saya sakit. Jadi saya lagi khotbah ini, saya mengalami kesakitan juga. Makanya bibir saya cepat kering. Saya cepat lemes. Jadi maafkan ini agak putih-putih bibir saya. Memang karena saya punya penyakit dalam lambung saya. Dan pada waktu di atas kereta itu diintimidasi saudara. Bagaimana jika kamu mati di atas kereta itu? Tapi kemudian saya buka Alkitab saya. Saya buka firman Tuhan. Saya baca berbagai mazmur. Saya baca kitab Yohanes. Dan saya berkata dalam nama Yesus, saya tidak akan pingsan di atas kereta ini. Saya tidak akan mati di atas kereta ini. Saya pasti sampai di tempat orang yang membutuhkan saya itu untuk didoakan. Dan saya akan mendoakan dia. Dalam nama Yesus. Apa yang terjadi saudara? Sampai di sana saya tiba dengan selamat. Dan saya doakan dia. Setelah saya doakan, penyakitnya memang tidak sembuh. Tapi dia berkata, "Pak, saya mengalami damai sejahtera dan sukacita. Sekalipun penyakit saya tidak sembuh, tapi saya menjadi lebih berani." Hari Senin ya Bapak Ibu, hari Sabtu saya doakan. Hari Senin dia berani keluar rumah, dia berani ke kantornya. Yang tadinya dia takut, yang tadinya dia khawatir, tapi karena sudah dikatakan kepadanya ada Tuhan di dalammu, ada roh pengurapan di dalammu, dia berani keluar rumah dan dia datang ke kantor. Sekalipun di kantor sering lemas, tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang kedua saudara kasih Tuhan, kurang lebih 2 minggu yang lalu, saya punya penyakit yang lain. Saya setiap 10 menit saya harus ke toilet. Saya harus ke toilet setiap 10 menit. Kenapa? Karena saya punya infeksi saluran kemih. Dan itu sudah berbulan-bulan. Saya di Nias, sudah beberapa dokter saya datangi tapi tidak sembuh-sembuh. Akhirnya saya searching di internet, dokter urologi terbaik di Jakarta. Dan dia waktu itu tulis Dr. Wempi di Rumah Sakit Siloam, Kebun Jeruk. Kalau saya datang ke sana Bapak Ibu dikasih Tuhan. Waktu pertama kali sampai di sana dia berkata, "Kamu sakit apa, segala apa yang sakit dan sebagainya." Terakhir dia berkata, "Kamu pakai asuransi apa?" Saya bilang tidak ada asuransi. Langsung dia berhenti memegang komputernya dan dia langsung marah kepada saya. Dia berkata, "Kamu sedang men-setting dirimu untuk gagal dan mati. Kamu baru 32 tahun, tapi kamu sudah mengalami penyakit yang hanya dialami oleh kakek nenek umur 60 tahun. Kenapa dok? Ini penyakit ada bahasa Inggrisnya, tapi ketika disederhanakan dalam bahasa Indonesia disebut penyumbatan kandung kemih. Jadi karena kandung kemihmu tersumbat, maka setiap hari kamu infeksi. Tersumbat, infeksi terus menerus. Jadi itu yang harus diperbaiki, penyumbatan itu.
Dan dia berkata itu hanya dialami biasanya oleh kakek nenek umur 60 tahun ke atas. Kamu sedang men-setting dirimu untuk gagal dan mati. Pada waktu dia mengatakan itu, saudara guys Tuhan, seketika saya memang merasa down. Saya merasa, wah mungkin memang benar yang dikatakan dokter ini. Tapi kemudian saudara, sepanjang jalan saya menangis. Tuhan, penyakit yang satu belum selesai. Apalagi ini Tuhan? Apalagi ini? Saya pelayanmu, bagaimana saya melayani kalau seperti ini terus? Belum selesai yang satu, sudah datang yang lain. Tapi ketika sampai di atas kereta Bapak Ibu, saya mengingat kembali bahwa saya adalah anak perjanjian. Anak perjanjian baru di dalam darah Yesus. Dan saya mendeklarasikan kembali kemenangan atas penyakit saya. Saya berkata suatu hari saya pasti sembuh. Saya pasti menang atas penyakit ini. Saya tidak boleh lemah. Saya tidak boleh putus asa. Masalah penyakit ini boleh ada, tapi saya tidak boleh berhenti melayani Tuhan. Amen. Yang percaya katakan amin. Amen. Yang mau melayani Tuhan lebih sungguh, berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Yesus. Apapun masalah Bapak Ibu saat ini, saya mau berkata, masalah yang Bapak Ibu hadapi tidak sebesar yang Bapak Ibu pikir.